السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana kita di malam hari ini dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu wa iyyahu. Ikhwati azakumullah, kita sampai pada hadis yang ke-27 masih dalam bab Babur Rahabi min Masawil Akhlaqi, yaitu hendaknya kita menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Coba kita merenung kembali sebelum kita melanjutkan. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa iyyahu tepat sekali meletakkan bab ini sebelum menjelaskan tentang al-akhlaq al-karimah. Ya. Sebelum menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang mulia yang hendaknya seorang itu menghiasi dirinya dengan hal itu, beliau memulai dengan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalau bila bisa kita ambil suatu pengertian, bagikan seorang yang pada dirinya ada kotoran-kotoran, hendaknya kotoran-kotoran dibersihkan dulu. Dibersihkan kotoran-kotoran tersebut, baru pakai wangian-wangian, baju yang bersih, ya, dan seterusnya. Ikhwati azakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-27. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah wa iyyahu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang faham dan mengerti rahasia-rahasia ya, ashabu atau sahibu asharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mengenal dan mengetahui rahasia-rahasia ya, khususnya berkenaan dengan orang-orang munafikin di kalangan ya, di kalangan para sahabat. Dialah yang tahu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Perhatikan hadis ini ya, kata-kata la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Hadis macam ini adalah pernah dijelaskan ya, pada hadis yang sebelumnya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali rahim. Ya. Baik, demikian pula ini, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga yaitu qattat. Apa itu qattat? Ya, namam. Karena memang hadis ini ada riwayat Imam Bukhari. Ya. Ada riwayat Muslim yang menjelaskan bahwasanya qattat itu adalah namam. Ya, riwayat Imam Muslim ya, dari hadis Hudzaifah juga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata namamun. Ya. Jadi qattat ya ditafsirkan dengan hadis yang lainnya. Riwayat ditafsirkan dengan riwayat yang lainnya. Riwayat yang pertama qattat ya, riwayat yang kedua adalah namam. Berarti qattat itu artinya adalah namam. Bahasa kita tukang adu domba, tukang fitnah. Itulah qattat. Itulah namam. Ya. Jadi qattat di sini maksudnya adalah namam. La yadkhulul jannata namamun au qattatun. Ya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah, mengadu domba. Ya. Hadis ini merupakan ancaman saudara-saudara. Ya. Bukan berarti orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk surga selama-lamanya. Karena orang yang mengadu domba itu kafir atau tidak? Tidak kafir. Tidak kafir. Ya. Oleh karena itu, ya. Jadi la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga ya, orang yang suka memfitnah. Ya. Bahwasanya orang tersebut ya suka memfitnah sini dan situ. Dari omongan sini ditukar atau disampaikan pada yang ini, maksudnya si bulan ini, padahal tidak. Dia suka mengadu domba, memfitnah. Orang yang semacam ini diancam oleh Nabi SAW ya, yaitu tidak akan masuk surga. Jadi namam atau qattat yaitu memfitnah, mengadu domba. Tujuannya ya memang itu, lil ifsad. Tujuannya adalah tidak lain untuk merusak. Ya. Ikhwati azakumullah. Disebutkan oleh muallif hafizanallah wa iyyahu, kata beliau, al-hadithu dalilun ala tahrimin namimah wa 'idhami sya'niha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya haramnya ya mengadu domba, haramnya suka memfitnah orang. Wa anna min kaba'iriz dzunub, karena ini adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Terbukti dengan ancaman tadi itu, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya. Berarti itu adalah merupakan ancaman, ya, dan itu adalah merupakan menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Ya. Wa anna min kaba'iriz dzunubi lima fiha min al-ifsadi wa ma yatarattabu 'alayha min al-madar.
Selain dosa besar juga, karena dalam adu domba itu akan terjadi kerusakan ya, yang berdampak buruk. Di antaranya apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, tuzilu kulla mahabbah, akan menghilangkan seluruh cintaan. Ya, menghilangkan kecintaan. Tuzilu kulla mawaddah, akan menjauhkan dari kasih sayang. Wa taqta'u ta'akhi wa ta'aluf, akan memotong ya tali persaudaraan yang dulunya akrab, akor, masya Allah, tabarakallah, kesana kemari ya bersamaan, tapi karena diadu domba, difitnah, sehingga terputuslah persaudaraan tersebut. Yang keempat, batajribul khisam wan nufur, dan akan menyebabkan yakni permusuhan ya, orang akan menjauh. Tuzakki narul adawati, akan menimbulkan api permusuhan ya. Tufarriqul mujtama'at wa tufsiduha, dan akan mencerai-beraikan tatanan masyarakat ya, dan akan merusak tatanan masyarakat tersebut. Ikhwati azakumullah, kata beliau di sini sebutkan wa ya bainal aqaribi wa dawil arhami wal jirani ashadd minha bainan nasi ba'idin, bahwasanya fitnah ini ya, apabila terjadi di antara aqarib ya, kerabat, keluarga dekat ya, orang yang ada hubungan keluarga ya, kemudian terjadi juga pada tetangga, ini adalah dahsyat akibatnya dibandingkan dengan orang-orang yang jauh. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya fitnah ini atau mengadu domba, tukang fitnah ini adalah haram hukumnya, dan banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati", dan orang-orang yang telah mengganggu orang-orang mukmin laki maupun perempuan, bighairi maktasabu ya, dan tanpa apa yang mereka kerjakan ya, jadi memfitnah, mengganggu orang mukmin laki-laki dan perempuan, yang mana orang mukmin perempuan dan laki-laki itu tidak mengerjakan sesuatu tersebut tapi mereka diganggu, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-11. Hammazin masya'in binamim. Ya, hammaz, orang yang suka mencela. Masya'in binamim, yang kesana kemari ya, sukanya adalah menyebar fitnah. Ya. Masya'im binamim. Ya. Dari masya'im binamim, kesana kemari kerjaannya tidak ada lain kecuali menyebarkan fitnah. Ya. Baik. Dan juga kita ketahui bahwasannya dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menyebutkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, surah Qaf ayat yang ke-18. Tidak ada ucapan yang dilafadzkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan di situ ada malaikat yang mengawasinya ya, dan mencatat amal perbuatan. Jadi ucapan kita ya, dan sikap kita itu ada yang mencatatnya. Raqibun atid. Fati azakumullah, Raqibun atid bukan nama malaikat, tapi adalah sifat dari malaikat yang selalu mengawasi dan selalu mencatat ya, amal perbuatan kita. Ya. Tapi fati azakumullah,
Itu dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis Nabi SAW tentang pengharaman fitnah ini atau adu domba ini, di antaranya bahwasanya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu ketika beliau melewati suatu kuburan, ya. Faqala, kata Nabi SAW, dua kuburan yang dilewati oleh Nabi SAW, fa innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin, ya. Sesungguhnya penghuni kubur ini dua-duanya lagi sedang diadab. Wa ma yu'adzaban fi kabir, dan sesungguhnya keduanya ini tidak diadab dengan karena dosa besar. Ya, bala innahu kabirun. Ya. Amma ahaduma fa kana yamshi bin namimati. Adapun salah satu dari dua orang tersebut adalah sukanya, ya, berjalan dengan apa? Menyebar fitnah, mengadu domba. Yamshi bin namimah, mengadu domba, sukanya sudah, hobinya mengadu domba, baik itu person maupun perkelompok, ya. Wa ammal akhar fa kana la yastatiru min baulihi. Adapun yang lainnya, maka dia tidak menjaga dari kencingnya, sembarangan kencingnya, ya. Bisa jadi di sini ada la yastatir, ya, ini tidak menutupi, ya. Tidak menutupi, satara yastur, la yastatir, tidak menutupi tatkala dia buang air kecil. Bisa jadi la yastatir di sini adalah dia sembarangan. Maaf, ya. Kadang-kadang, sekali lagi maaf, kadang-kadang seorang, ya, kencing itu air seninya masih belum tuntas, ya. Ini akan menimbulkan azab, ya. Lain halnya dengan orang yang sakit beser, lain lagi, ya. Kalau orang sakit beser ini memang, ya, sakit memang, ma'fun anhu. Tapi kalau dia tidak, ya, kemudian tidak menjaga hal itu, maka terkena hal ini nanti. Waliyadzubillah. Ya, tidak menjaga, ya, air seninya, ya. Ini kadang-kadang kan, maaf, seorang yang sudah pipis, ya, sudah selesai, kemudian berdiri gini, kemudian seperti keluar. Nah, berarti kan belum tuntas. Maaf saudara-saudara, saya tidak mengajari antum, tapi maaf, mungkin pengalaman atau bagaimana, ya, boleh dikatakan pengalaman atau maaf. Jadi air kemih ini biar agar tuntas, lagi maaf, bisa ditekan ke atas. Karena mungkin bisa jadi di situ ada urat yang tidak beres atau, ya, tidak sehingga dengan tekanan tadi itu bisa mengeluarkan sisa-sisa air seni. Ini diantara, ya, ini trik-trik agar tidak keluar lagi, ya kan? Nah, tapi mestinya harus seorang itu hendaknya dituntaskan, ya, atau ditiris, ya, istilahnya, ditiris biar tidak terjadi hal semacam itu. Wallahu a'lam wa ahkam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu diantara, ya, bahwasannya, ya, seorang muslim hendaknya menjaga hal itu, menjaga sifat yang tercela ini, mengadu domba, ya. Baik, Fatih azakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-28. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu adabahu. Akhrajahu Tabarani fil Awsat wa lahu syahidun min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ibn Abi Dunya. Hadis ini adalah dikatakan sahihun, ya, bisyawahidi. Hadis sahih karena ada penguat-penguatnya. Yang pada dasarnya adalah hadisnya adalah hadis dhaifun, tapi karena ada penguat-penguat dari jalur-jalur yang lainnya sehingga hadisnya menjadi naik derajatnya menjadi sahih, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Samir Az-Zuhairi tatkala beliau mentahqiq Bulughul Maram. Baik. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu."
Man kaffa mana, barang siapa yang mencegah dirinya, barang siapa yang mencegah amarahnya, ya, barang siapa yang mencegah amarahnya, kaffallahu anhu adabahu. Allah Subhanahu wa taala akan ya mencegah azabnya kepada orang tersebut. Ya. Hadis ini adalah hadisun sahih. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bagi orang yang mencegah amarahnya ketika ada benih-benih memungkinkan dia untuk marah, tapi dia mencegahnya, ya. mencegahnya, tidak istilahnya diempat gitu loh, ya, diempat untuk tidak marah. Padahal dia memungkinkan untuk marah, tapi dia sabar menahannya. Nah, orang semacam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabah. Barang siapa yang mencegah amarahnya, Allah SWT akan mencegah pula azabnya dari orang tersebut. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bisa mencegah amarahnya. Allah taala a'lam wa ahkam. Ikhwati azakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-30. Semestinya 29 ya. Semestinya 29. Memang tulis di sini ada 30. Semestinya adalah semestinya 29 ya. Ya, ini memang karangannya manusia itu memang semacam itu ya. Acap kali ada ya ada kesalahan, ada ini. Nah, ada amalun basyariyun, produknya ya, produk manusia. Semua kita mesti ada memungkinkan ada celah untuk dikritik, kecuali kitabullah. Kitabullah ya. Baik, ikhwati azakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-29. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. Akhrajahu at-Tirmidzi wa farraqahu haditsaini wa fi isnadihi dha'fun. Ya. Baik. Hadis ini dinyatakan dhaif. Hadis ini dinyatakan dhaif. Walaupun mungkin maknanya betul ya. Coba kalau perhatikan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khibbun, tidak akan masuk surga ya khibbun, ini penipu ya, disebutkan di sini khibbun ya. Khibbun yaitu ar-rajulu al-khadda'u alladhi yufsidu bainan nas bil khida'. Seorang yang suka menipu memang. Hobi nipu. Ya. Hobi nipu, merusak di antara manusia dengan tipuan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khibbun, tidak akan masuk surga orang yang suka penipu. Wala bakhil. Ya, ini yang pertama khibbun, penipu. Yang kedua adalah bakhil, orang itu adalah pelit, ya. Pelit, bakhil, kikir. Ya. Baik. Ada sebuah ungkapan di sini, ya. Ucapan Hubaysh ibn Mubashshir al-Thaqafi al-Faqih. Dia berkata, qa'adtu ma'a Ahmad bin Hanbal, aku duduk bersama Ahmad bin Hanbal, ya, wa Yahya ibn Ma'in, dan Yahya bin Ma'in. Siapa Yahya bin Ma'in ini? Gurunya Imam Al-Bukhari. Dua-duanya adalah gurunya Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal guru Imam Bukhari, dan Yahya bin Ma'in juga gurunya Al-Imam Al-Bukhari.
Aku duduk bersama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in wan nasi mutawafiruna, dan banyak manusia yang lainnya. Fa ajma'u annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan. Kemudian mereka itu sepakat, ya. Mereka sepakat bahwasannya, ya, mereka itu tidak mengenal seorang yang soleh tapi bakhil. Ya. Tidak mengenal, mereka sudah sepakat. Ya. Orang yang soleh dikatakan soleh itu bakhil, artinya tidak ada kamusnya orang soleh itu bakhil. Tidak ada kamusnya orang soleh itu bakhil. Ya. Demikian yang dikatakan oleh beliau, yaitu Ubaish bin Bashar al-Thaqafi al-Faqih. Aku duduk bersama Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, dan orang banyak sekalian semuanya sepakat bahwasanya mereka tidak mengenal seorang yang soleh, ya, yang bakhil. Dan itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wala sayyi'ul malakati. Wala sayyi'ul malakati. Apa sayyi'ul malakati? Disebutkan di sini alladhi yusi'us suhbatal mamalik, yaitu orang yang tidak berbuat baik kepada hamba sahayanya. Orang yang tidak berbuat baik kepada hamba sahayanya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau membedakan dua hadis, wa fi isnadi dha'fun. Dalam isnadnya ini, dalam isnad hadis ini dhaif, sehingga dinyatakan dhaif hadis ini. Yang mendhaifkan siapa? Pakar-pakar hadis. Di antaranya waqad dha'afahu Ayyub wa Ibnu Ma'in wal Bukhari wa Abu Hatim wa An-Nasai wa Ya'qub bin Syaibah wa akharun. Yang mendhaifkan hadis ini adalah pakar-pakar. Di antara ada Ayyub As-Sufyani dan Ibnu Ma'in, tadi sudah disebutkan tadi. Ibnu Ma'in sudah disebutkan tadi. Ya. Bukan, tadi bukan Ibnu Ma'in tapi Yahya bin Ma'in. Nah. Beliau lah, ya, Yahya bin Ma'in. Ya. Bahwasanya mendhaifkan hadis ini adalah Ayyub As-Sufyani, Yahya bin Ma'in, dan Imam Bukhari serta Abu Hatim dan An-Nasai dan Ya'qub bin Syaibah dan yang lainnya. Ya, sehingga hadis ini dinyatakan oleh pakar-pakar tadi itu dinyatakan dhaif, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Baik. Kita lanjutkan saudara-saudara. Hadis yang ke-30. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma hadits qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhunayhi al-anuku yawm al-qiyamati, yakni al-rasul, akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini adalah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, berarti hadis ini adalah hadisun sahih, ya, hadisun sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, habrul ummah wa terjemahan Al-Quran, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasamma'a haditsa qaumin, barang siapa yang apa tasamma'a? Man tasamma'a haditsa qaumin, barang siapa yang nguping, ya, barang siapa yang nguping pembicaraan suatu kaum, ya, wa hum lahu karihuna, sedangkan mereka itu tidak suka untuk didengarkan, mungkin rahasia atau apa, masalah perdagangan, keluarga, apa saja, ya. Kemudian ada orang yang nguping, ya. Man tasamma'a haditsa qaumin wa hum lahu karihuna, barang siapa yang nguping membicarakan suatu kaum sementara dia sendiri atau mereka itu tidak suka didengarkan oleh orang lain, mungkin yang RHS misalkan, rahasia masalahnya, keluarga atau perdagangan atau apa saja permasalahannya, ya. Apa ancamannya? Kata Nabi SAW, subba fi udhunayhi al-anuku yawmal qiyamati. Subba, ya, dari sobba ya subbu, sobba ya subbu, subba akan dituangkan. Apa yang dituangkan? Ya, fi udhunayhi, pada kedua telinganya. Apa yang dituangkan itu? Al-anuku,
Al-anuku disebutkan yakni ar-rasasu. Apa itu ar-rasasu? Timah yang meleleh, bapak-bapak. La ilaha illallah. Timah yang meleleh akan dituangkan dalam kedua telinganya. Kapan? Yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Bagi orang yang suka nguping tonggoe. Ada orang nelpon misalkan, ya kan nelpon. Kan ada orang semacam itu, fuduli, ya, fuduli, ya kata orang Mesir fuduli, ya. Atau kata orang Sasak apa? Fudul Mesir, iya. Fudul Mesir, ada yang mengatakan Fudul Mesir, ya. Fudul lah, suka ingin tahu, ya. Lagi bicara apa? Lagi telepon. Nah, ini tidak boleh semacam itu. Ini menunjukkan bahwasanya ini juga ya akhlak yang harus kita jauhkan, ya. Agar tidak mendapatkan ya ancaman yang semacam ini. Ya akhi, jangankan koyak yang disebut dalam hadis ini, ya timah panas ya akhi meleleh, kan kemasukan airnya dung ya kan, bisa dung tidak bisa dengar, bisa sakit kadang-kadang. Ini waliyadzubillah akan dituangkan dalam pada kedua telinganya dengan timah yang meleleh. Ya. Timah meleleh ya panas. Tidak ada timah tidak meleleh, tidak panas, tidak mungkin. Iya kan? Ya. Ya. Karena kami juga dulu masih kecil-kecil juga tahu pembungan. Pembungan itu kan itu terbuat dari timah. Terbuat dari timah itu. Pelbungan itu loh. Oh iya. Yang kecil itu loh. Itu saya kumpulkan dulu, kemudian saya masak. Jadi sampai meleleh, dicetak opo, kemiri tak apa. Itu saya masih kelas 6 SD, SMP gitu. Ya. Artinya kita kembali lagi, subba fi udhunayhi al-anuku yaumil qiyamah. Orang yang suka nguping ya dari pembicaraan orang itu akan diberikan siksaan, akan ditimpakan, akan dituangkan pada kedua telinganya, yaitu timah yang meleleh pada hari kiamat. Fil hadits wa'idun syadidun liman yatasamma' haditha qaumin wa hum la yuhibbuna an yasma' hadithahum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yaitu ancaman yang dahsyat bagi orang yang suka nguping pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak suka untuk didengarkan pembicaraan mereka. Wa anna hadha min al-akhlaqi sayyi'ah allati hiya min kaba'ir dzunubi. Ya, dan ini termasuk akhlak yang buruk ya, karena ini termasuk dari dosa-dosa besar li thubuti hadzal wa'idil 'adzim. Karena dikatakan dosa besar karena memang ada ancaman yang semacam itu besarnya akan dituangkan pada kedua telinganya ya timah meleleh, timah panas ya. Nah, jadi ini adalah dosa besar yang wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Ikhwati azakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-31. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman shaghalahu 'aibuhu an 'uyubin nas. Akhrajahu al-Bazzar bi isnadin hasanin. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Demikian kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Namun saudara-saudara, ya, bahwasanya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, qala Al-Hafidh Ibn Hajar, al-matnu mawdu'un. Matan hadis ini adalah maudhu'. Apa maudhu' itu? Palsu. Ya, wa huwa min kalamil Hasan. Ini adalah ucapan Hasan. Ini Al-Hasan Al-Basri. Ya, demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Ya, beliau tahu bahwasanya hadis ini adalah hadisun matnun maudhu', al-matnu mawdu'un.
Namun beliau mengatakan di sini akhrajahu al-Bazzar bi isnadin hasanin. Bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Tepat atau tidak? Tidak tepat. Ya. Tidak tepat. Oleh karena itu banyak juga yang mengkritisi. Ya. Oleh karena itu diantaranya pengarang buku ini juga mengkritisi ungkapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan al-matan maudu'un. Matan hadis ini adalah palsu. Ini adalah dari ucapan Al-Hasan. Sementara beliau mengatakan akhrajul Bazzar bi isnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Ya. Sehingga beliau mengatakan wa bihadza yatabayyan anna hukm al-hafidz alaihi huna bi husn isnad laisa fi mahallihi. Oleh karena itu jelas di sini ya pemvonisan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang hadis ini dengan sanad yang hasan tidak pada tempatnya. Ini yang saya katakan bahwasanya karangan manusia itu memungkinkan untuk dikritik, ya kan? Semua kitab memungkinkan untuk dikritik, illa kitabullah, kecuali kitab. Ya. Jadi Jadi hadis ini bahkan dikatakan ya sanad ini adalah sanad dhaifun jiddan. Walaupun maknanya adalah benar. Ya, kata Nabi SAW dari Anas, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, maksudnya Rasulullah SAW sabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, ya, dibandingkan mengorek aibnya orang lain. Aib kita sendiri ini sangat banyak, ya. Aib kita sangat banyak. Ngapain sibuk dengan aibnya orang? Ya. Maknanya betul atau tidak? Makna hadisnya betul. Namun, ya secara isnad dikatakan dhaifun jiddan. Tapi maknanya adalah benar. Jazakumullah barakallahu fikum. Jadi seorang ya, beruntunglah orang yang menyibukkan dengan aibnya sendiri. Ya. Kita ini banyak salahnya, banyak aibnya. Ya, banyak maaf. Ya, mungkin saya, mungkin bapak-bapak tidak, saudara-saudara tidak. Mungkin pembicara ini, pemateri, ya, banyak aibnya. Banyak saya mengetahui tentang diri saya pribadi. Ya, banyak aibnya. Hanya saja Allah Ta'ala menutupi aib itu. Ya, hanya saja Allah menutupi. Ya. Kalau antum tahu, mungkin antum tidak mau duduk di sini. Ya. Kalau antum tahu, mungkin antum tidak mau duduk di sini. Ya. Tapi Allah Ta'ala menutupnya. Ya. Jadi seorang yang menyibukkan dengan aibnya sendiri itu adalah untung. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya dengan aibnya. Ya. Dibandingkan menyibukkan diri dengan aibnya manusia orang lain. Ya. Aib kita ini sangat banyak. Ya, banyak kekurangannya, banyak. Ya. Ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Kemudian hadis berikutnya, mungkin hadis yang terakhir pada kesempatan ini, yaitu hadis yang ke-32. Ya. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'adama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban akhrajahu al-Hakim wa rijaluhu thiqatun. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan rijalnya, ya, rijalul hadis thiqat. Apa thiqat itu? Dapat dipercaya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia. Saya lanjutkan sedikit bapak-bapak. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'adzama fi nafsihi." Barang siapa yang merasa besar pada dirinya, sombong, angkuh,
ya, merasa besar, ya. Waqtala fi mishyatihi, dan dia ya berjalan, orang yang berlagak sombong dalam jalannya, metetek seperti paling hebat sudah, paling pintar, paling sugih, paling ganteng, ya, paling tinggi pangkatnya, paling populer, ya, metetek. Kan ada orang yang metetek semacam itu jalannya, maaf, ya kan? Waqtala fi mishyatihi, ya, dan dia merasa sombong dengan jalannya. Kata Nabi SAW, laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang tersebut. Ya, dan memang apa sih sebenarnya, apa yang kita sombongkan apa? Tidak ada apa-apanya kita ini. Wallahi, qasaman billah, tidak ada apa-apanya. Siapapun kita, apapun yang kita miliki, ilmu, harta, pangkat, ya kan? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Seandainya pangkat misalkan, kedudukan yang tinggi. Berapa kedudukan? 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Ilmu, ya kita tahu sendiri bagaimana ilmu kita. Kita semakin belajar semakin tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Saya pribadi mungkin ribuan kitab ulama yang belum terbaca. Ribuan ya lagi. Lalu apa yang bisa saya sombongkan? Apa yang bisa saya sombongkan? Dhaif. Kita sangat lemah. Ya. Sangat lemah. Jadi, ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Dalam hadis ini, ya, disebutkan di sini fil hadis dhammut takabbur wa ta'adzum. Dalam hadis ini adalah, ya, menunjukkan celahnya orang yang sombong, congkak, angkuh, ya. Wa anna hadha min masawil akhlaq alladhi yanbaghi lil mu'mini an yatanazza anha. Dan ini adalah termasuk akhlak yang tercelah, akhlak yang buruk yang hendaknya bagi seorang mukmin untuk menjauhkan diri, membersihkan dirinya dari akhlak tersebut. Wa an yattasifa bitawadhi wa linil janib, dan hendaknya dia mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati, ya, rendah hati. Nah, dan ini insyaallah akan disebutkan pada akhlak yang baik insyaallah. Ya. Karena ikhwati azakumullah, dari sebuah hadis yang mulia ini ada juga hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kata Nabi SAW, yang semana dengan hal tersebut, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya, ya, seberat biji dzarrah, sebiji dzarrah dari al-kibir. Apa itu kibir? Al-kibru, kata Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kibir itu, sombong itu ada dua. Yang pertama kata Nabi SAW, batarul haqq, menolak kebenaran. Ya akhi barakallahu fiik, kebenaran dari mana saja, selama itu benar, al-haq, apalagi minallah wa minar rasul, wajib kita menerimanya. Ya, sam'an wa ta'atan, kita dengarkan dan kita taati. Belum bisa ya Ustaz terlepas dari hal itu, tapi sam'an wa ta'atan. Ya, belum bisa ya Ustaz sam'an wa ta'atan, kita dengarkan dan kita taati, walaupun mungkin belum bisa kita laksanakan, tapi harus kita taat, ya, harus kita taat. Batarul haq, ini yang pertama, tidak boleh menolak kebenaran, ya. Yang kedua, wa ghamtun nas, menyepelekan orang, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini adalah sombong, ya. Jadi definisi sombong itu seperti yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling mengerti tentang syariat Allah ini, ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin. Apa itu kibir? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dari kesombongan dan keangkuhan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nasallallahu ilmu nafi' wal amal saleh. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara yang bisa disampaikan pada kesempatan. Nah, sebelum kami tutup, kami persilakan ada yang tanyakan. Mungkin satu saja ya. Karena suara juga agak gerok, memaksakan diri saya. Ya, karena sudah jadi sama Pak Sofyan mau datang ya, khalas, tawakal ala Allah. Nah, Ustaz, tadi disebutkan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Kadang-kadang itu terputus karena masalah hutang-hutang. Gimana? Contoh konkretnya misalkan, karena Bapak bertanya kan, saya keluar biar tahu gitu. Ya, misalnya di keluarga, dan keluarga besar lah, ada sesuatu yang berhutang atau masalah hutang piutang. Kadang-kadang sungkan untuk datang atau tidak mau kalau kita temui, itu kadang-kadang terputus. Masalah hutang piutang terjadi di antara itu gimana? Baik. Jawaban saya barakallahu fikum, ya, sungkan dan sungkan itu coba dipinggirkan. Silaturahim tetap jalan. Ya. Kita silaturahim untuk menyambung. Ada berhutang piutang ini ala jadi. Ini adalah yang lain. Urusan lain. Kita tetap silaturahim. Dia tidak termasuk dalam hadis tadi itu. La yadkhulul jannata qati' tadi itu. Qatir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ada berhutang piutang, ya, itu adalah permasalahan lain. Ya, bisa dinego atau bagaimana, tapi tetap yang satu ini silaturahim tetap jalan. Tidak ada sungkan, bukan kita orang bukan nagih atau apa, ya memang silaturahim. Mau membayar, alhamdulillah, ya kan? Tapi tetap silaturahim. Ya, tidak ada sungkan-sungkan. Kadang-kadang sungkan, kadang-kadang bukan pada tempatnya, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang seorang sungkan tapi bukan pada tempatnya. Ya. Jadi silaturahim itu terjalan, Bapak. Ya, adapun hubungan ini utang piutang itu adalah permasalahan lain. Ya. Semoga dengan hari ini, ya kan, dengan silaturahim ini, ya kan, akan terbayar utang. Itu kan tahu kan? Ya kan? Man ahabba an yabsuta fi rizqi wa yunsha fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang akan diluaskan rezekinya, falyasir rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Bisa jadi dengan silaturahim itu, ya kan, bisa terbayarkan utangnya. Subhanallah. Jadi dapat dua, silaturahim jalan, orang itu subhanallah kebetulan dapat rezeki bisa membayar, dua-duanya dapat. Alhamdulillah. Nah, khairud dunya wal akhirah, ya kan, mendapatkan husnayain, dua kebaikan. Silaturahim jalan, walhamdulillah orang itu bisa membayar. Walaupun kita di awalnya tidak sama sekali tidak ada niatan menagih atau yang lainnya, tidak. Atau yang sebaliknya, mau silaturahim, saya punya tanggungan ini. Wah, ini jadi salah satu alasan. Apalagi zaman sekarang orang silaturahim, berarti kayak di ambreki Gunung Semeru gitu, iya kan? Maaf saja bapak-bapak, ya kan? Kursinya tok api-api tapi jarang ono tamu. Ya, zaman sekarang ada masyhur, kullu wahid masyhur. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Silaturahim, ya kan? Sangat jarang, ya kan? Demikian bapak-bapak, saudara-saudara yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati bapak dan saudara-saudara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Wastaghfirullahaladzim wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.